Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum PAB pertemuan yang pertama. Kali ini saya akan menjelaskan modul praktikum untuk pertemuan pertama, yaitu pengenalan widget pada Flutter. Flutter merupakan UI toolkit milik Google yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile dan mampu berjalan di sistem operasi Android atau iOS. Nah, kalian sebelum menggunakan Flutter, kalian harus mendownload VS Code kalau kalian ingin menggunakan VS Code atau bisa menggunakan Android Studio. Jangan lupa untuk menggunakan Flutter SDK. Bisa kalian cari di Google, Android Studio, dan Visual Studio Code. Nanti saya cantumkan di deskripsi. Di Flutter ini di Flutter ini menggunakan bahasa Dart, bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google. Oke. Setelah kalian sudah men-setup atau menginstal Visual Studio Code-nya, di sini saya menggunakan emulatornya pakai HP. Kalian bisa menggunakan Google Chrome atau pakai emulator yang ada di Android Studio. Oke, di sini saya anggap sudah menginstal Flutter-nya. Kali ini buka New Windows, maksudnya New VS Code. Ketika tampilan sudah seperti ini, tekan Ctrl Shift P. Cari Flutter New Project. Gini, klik aja. Oke, tekan Enter. Pilih yang atas, Application. Nah, di sini kita buat nama foldernya pertemuan 1. Bentar, kita buat dulu. Pertemuan 1. Oke. Kita pilih, kemudian kita kasih project nama. Project nama untuk Flutter-nya saya gunakan nama Flutter. Terserah kalian namanya. Saya kasih nama Flutter pertemuan 1. Enter. Kita yes. Oke. Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah selesai. Your Flutter project is ready. Oke, ini adalah tampilan awal dari Flutter-nya. Di sini ada Dart, ada folder Dart, ID Android. Nanti ini Android untuk kalian men-setting, semisal kalian ini ingin aplikasinya di upload di Google Play, bisa kalian setting di sini. Semua dari icon, terus key kuncinya, terus build namanya. Nanti kalian bisa pelajari di sini. Kalian bisa pelajari sendiri. Ini juga ada iOS. Nah, untuk iOS ini kalian bisa menggunakan Mac, baru bisa menjalankan iOS-nya. Kemudian ada lib. Nah, di lib ini adalah project kalian, di mana nanti kalian akan melakukan coding atau membuat tampilan front end untuk aplikasi kalian. Kemudian ada Linux.
macOS, test, widget test ini untuk testing sederhana, testing develop. Kemudian ada web. Nah, di Flutter ini kita juga bisa mengembangkan web di Flutter. Jadi bukan hanya Android atau iOS, tapi bisa web. Oke, ini ada Windows. Di sini git ignore biasa. Untuk git ignore ini untuk semisal project kalian di-push di GitHub, maka yang di sini tidak akan di-push. Semisal .pub ini tidak akan di-push. Kemudian ada analysis optionals, ada Flutter pertemuan pertama, ada pubspec.log, ada pubspec.yml. Nah, di sini ini adalah untuk dependensi kalian. Semisal kalian ingin menggunakan package, semisal package untuk menampilkan gambar, nah kalian tinggal cantumkan di sini, atau kalian bisa cari di Google. Bentar. Sebentar, saya contohkan. Semisal saya setting dulu, saya setup dulu. Nah, di Google. Oke. Bentar, saya kecilkan. Bentar. Sabar. Nah, ini di sini semisal kita pergi ke www.google.com, pub Flutter. Nah, di sini kalian bisa mencari package, semisal package apa ya? SQLite, atau kalian mau apa terserah. Nah, tinggal diklik aja di sini, diklik. Nah, installing. Nah, tinggal di copy aja ini, kemudian masuk ke terminal di sini. Nah, tinggal di copy di sini, bentar, nunggu. Masih lama. Nah, tinggal copy aja, udah. Terus ditekan enter. Nah, gitu untuk menambahkan package atau dependencies. Nggak kelihatan ya, bentar ya. Saya matikan dulu. Nah, kalian sudah. Nah, setelah itu tinggal copy, kemudian masuk ke pubspec.yml tadi, atau project kalian, buka di terminal, bisa pakai terminal new terminal, atau pakai yang ini, yang pojok ada tanda X sama segitiga, tanda seru ini, segitiga tengah tanda seru ini, diklik, kemudian pergi ke terminal. Nah, tinggal di copy di sini, kemudian enter. Tunggu sampai download. Harus ada internetnya. Nah, misal kalau mau pakai SQLite, nanti di sini bakal menambah SQLite apa gitu. Nah, di sini juga ada aset untuk gambar. Semisal kalian ini menggunakan gambar, di sini juga ada aset untuk font. Nah, biasanya saya menggunakan package untuk fontnya menggunakan Google Font. Nah, Google Fonts, kalau nggak salah namanya, saya lupa. Nah, pakai ini. Nah, kan tinggal gampang, tinggal di copy aja ini. Nah, nanti
tinggal di copy, kemudian diinstal. Nah, itu aja dulu aja ya untuk package-nya. Kalian bisa cari-cari sendiri mau apa. Image speaker juga ada di sini, mau kalender ada. Tinggal cari-cari aja di PubDev ini. Nanti saya cantumkan aja linknya. Oke, kita lanjut. Kita ke main Dart. Oke, kita run dulu ya. Nah, di sini kalian bisa milih, bisa pakai Chrome, Edge, Windows, atau ini ya. Ini CPA 2015 ini adalah device mobile saya. Nah, caranya supaya eh, device mobile saya bisa tampil, saya menggunakan ini, Scrippy. Bentar, saya tampilkan Scrippy. Nah, ini bisa tampil kayak gini karena saya menggunakan Scrippy. Oke, kita cek dulu. Google, Mirror, SCR, GPY. Nah, ini kalian bisa download sini, file download. Nah, kalian bisa download di sini. Nah, nanti saya sertakan linknya. Atau kalian bisa di sini, misal pakai emulator dari Android Studio juga bisa. Oke, karena saya pakai emulator dari HP, saya pilih klik. Oke. Kemudian saya run. Ini default awalnya ya. Saya jelaskan. Di sini ada kelas my app, ada stateless, ada stateful. Nah, ini saya jelaskan. Stateless itu semisal kita menggunakan stateless ketika screen kita sambil jalankan, pilih run, kemudian run without debugging. Nah, tunggu sampai jalan. Sambil saya jelaskan. Ada stateless sama stateful. Nah, kalau stateless itu semisal kita punya screen atau page set stateless itu tidak bisa diubah. Semisal nanti ada angka 1, 2, 3, ada button. Nah, nanti ada perubahan di dalam page tersebut. Itu tidak bisa kalau pakai stateless. Kalau pakai stateful baru bisa. Karena di stateful ini ada yang namanya set state dan juga init state. Nah, bentar, sambil nunggu running Flutter-nya. Nah, pokoknya intinya di stateful itu di page-nya kalau pakai stateful bisa berubah page-nya. Kalau pakai stateless tidak bisa berubah, jadi statis. Bentar, ini kayaknya sudah selesai. Bentar, masih loading, masih belum selesai. Oke, kita lihat. Nah, sudah. Ini adalah tampilan awal. Nah, ini. Nah, stateful. Ini pakai stateful. Ada string title, ada increment counter. Nah, jadi di sini yang 0 ini akan berubah menjadi 1, 2, 3. Nah, itu pakai stateful. Kalau page-nya berubah di sini. Kalau di sini tidak ada perubahan sama sekali ya pakai stateless. Coba kita klik button ini. Nah, kan ada perubahan. Berarti ini pakai stateful. Oke, ada perubahan di page-nya pakai stateful. Kalau tidak ada perubahan di page-nya, nggak usah pakai stateful, tetapi pakai stateless. Nah, di sini ada set state perubahannya. Bentar, ini saya hapus terlebih dahulu aja, biar paham.
Oke. Sebentar. Nah, saya jelaskan. Kita X dulu nggak apa-apa, ini di X. Nah, di sini karena pakai stateful, karena ada perubahan tadinya. Nah, di sini ada integer counter 0. Jadi kita buat counter ini, variabel counter, kita set awal 0. Kemudian kita membuat fungsi increment counter. Nanti ini akan increment. Jadi nanti variabel counter ini akan plus akan menambah terus ke atas dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai tak terhingga. Nah, setelah kita membuat fungsi ini, baru kemudian kita panggil di teks ini. Dolar, cara manggilnya dolar counter, variable counter underscore counter. Nah, ini untuk apa? Ini untuk menampilkan 4, 5, 6, nah gitu. Nah, untuk fungsinya yang increment counter ini, kita panggil aja di sini floating icon button on press increment counter. Nah, nanti saya jelaskan on press itu buat apa. Nanti saya jelaskan. Ini saya jelaskan stateless sama stateful terlebih dahulu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa scaffold, ebar, cara menampilkan gambar, kemudian kita menggunakan teks, kontainer, icon, terus row sama kolom. Oke. Di sini saya menggunakan seperti ini. Ini dihapus biar sedikit rapi. Ini dihapus. Ini dihapus. Nah, jadi ini kan ada error. Nah, jadi biasanya saya kalau ingin membuat screen baru atau page baru, tidak di main dart ini. Saya buat lagi di sini di lib, semisal page 1.dart. Nah, kita di sini ada perubahan apa enggak? Semisal kalau ada perubahan ya kita pakai stateful kalau ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan kita pakai stateless. Kita pakai stateful. Kita pakai stateful aja ya. Stateful. Nah, kelas MyWidget ini kalian ganti, terserah kalian mau namanya apa. Kalau saya pakai nama page1. Nah, kemudian cara menampilkannya page1 ini ke screen-nya, caranya ini kelasnya ini tinggal copy, Ctrl C, kemudian pergi ke main, ini dihapus, jangan lupa buka kurung tutup. Udah. Kemudian masih error, caranya geser ini icon ini, kemudian geser icon ini ke errornya. Setelah muncul seperti ini, baru kalian pilih quick fix, pilih import pertemuan pertama page1. Oke, coba udah nggak error lagi kan? Cuma di sini kan ada biru-birunya. Nah, bentar, di sini kan ada error. Nah, kita perbaiki terlebih dahulu, oke? Nah, di sini return const placeholder-nya saya ganti menjadi scaffold. Nah, kemudian save. Nah,
Sudah kan? Sudah nggak error lagi. Sudah nggak error lagi. Eh scaffold. Kegunaan dari scaffold itu untuk membuat tampilan dasar. Jadi ini adalah tampilan dasar. Scaffold ini adalah tampilan dasar untuk membuat widget-widget. Misal kalau kontainer, teks, kolom, row. Nah, setelah itu kita hilangkan ya biru-birunya ini. Biru-biru yang ini loh. Nah, underline biru. Supaya enggak, kalau saya sih saya hilangkan. Supaya biar enak dipandang. Kita ke analisis. Kemudian ini yang di line 10 ini di blok semua. Kemudian tekan kontrol atau apa ini namanya ini. Nah, setelah ini save, kontrol S. Save. Kita lihat apakah hilang. Nah, sudah hilang. Oke, selanjutnya karena sudah terhubung di main.dat ini sudah terhubung ke page pertama. Kali ini saya akan membuat app bar. Nah, di sini app bar kalian bisa buat atau tidak terserah. Kita itu membuat tampilan itu terserah kita atau terserah desainnya. Desain seperti apa? Kalau ada app bar ya kita buat app bar. Kalau nggak ada ya nggak usah buat app bar. Simple aja. Kita buat teks. Nah, kita buat title semisal page 1. Oke, save. Nah, sudah muncul kan page 1. Oke. Selanjutnya kita buat di sini di bawah app bar ini kita buat body. Nah, kemudian kita belajar kolom atau row. Kita belajar kolom terlebih dahulu, oke? Nah, biasanya saya ketika melakukan slashing atau membuat front end-nya, saya menggunakan scaffold terlebih dahulu. Scaffold maaf, kolom. Nah, di kolom ini kita pakai children. Nah, konsepnya gini. Kan ada kolom sama row. Nah, di kolom ini kita bisa membuat beberapa row. Semisal atau beberapa teks atau beberapa widget. Semisal kita buat widget teks aja. Teks 1. Kemudian di sini kita buat kontainer. Nah, kita kontainer aja. Pilih kontainer ukurannya berapa, semisal 20. Height-nya kita pakai 20. Kemudian colornya kita pakai color blue. Color bentar. Blue. Oke, kita cek. Nah, sudah keluar kan? Teks 1 sama kontainer. Nah, di kolom ini kita juga bisa tampilkan row. Nah, sekalian ya kita belajar teks sama kontainer. Nah, kita belajar teks. Oke, teks. Nah, di teks ini kita ada style. Teks style. Nah, di teks style ini kita bisa mengatur semisal font size. Ada font family, font size, ada banyak. Cara melihatnya bagaimana? Geser kursornya ke teks style ini. Nah, di sini ada color, ada background color, font size, font weight, dan lain sebagainya. Kalian bisa pelajari lebih lanjut. Font size, misal saya ingin ukurannya 20. Oke. Nah, atau ukuran besar 70.
Nah, besar ya kan? 70 teks 1. Oke, 50 aja lah. 50. Kalian juga bisa kasih color. Semisal colornya kita pakai blue. Terserah kalian pakai apa. Nah, kita besarkan ini. Dah. Nah, di kolom ini itu strukturnya dari atas ke bawah atau disebutnya vertikal, dari atas ke bawah, ya kan? Vertikal. Nah, di vertikal, nah di sini kalian bisa menggunakan main axis element. Kita bisa menggunakan center and space round, space bed1, space evenly atas main axis element start. Semisal kita buat center. Oke. Nah, nanti akan ke tengah. Kalau kita buat space round, nah space round, oke. Nah, kalau kita buat space bed1 di antara, nah akan lebih jaraknya lebih lebar. Oke, sama halnya dengan row. Kita coba row. Kita hilangin terlebih dahulu. Nah, kalau row itu dari kiri ke kanan atau bisa disebut horizontal, dari samping lah. Di sini kalian juga bisa menggunakan main axis alignment, misal center, oke, kan ke tengah. Nah, semisal pakai space bed1, nah di antara kalian bisa mencoba. Nah, di sini saya menggunakan pakai kolom. Kan nggak mungkin kan? Mungkin saja sih. Kalau aplikasi kan bisa pakai circle atas ke bawah kan biasanya. Jadi saya menggunakan kolom. Nah, kalau buat scroll nanti ada sendiri. Oke, sudah begini. Kita sudah belajar teks, kemudian kita belajar kontainer. Nah, kontainer kita buat kotak, istilahnya kotak. Nah, di sini juga ada white. White 50, height-nya tingginya 50, ada color, ada decoration. Nah, di sini untuk mendekorasi kontainernya, ada box decoration. Semisal pakai border radius circular, biasanya saya pakai 10. Ini nanti lihat ya, lihat perubahannya. Apa ada error? Bentar. Oh, ini errornya karena warna ini, color ini harus berada di decoration. Ini kita rapikan, save. Nah, kan lihat kan kalau pakai border radius. Nah, kalian bisa sekreatif mungkin atau bisa mencoba yang lain. Ada border radius, ada gradient juga, bisa kalian coba. Ada image juga, bisa dimasukkan image di kontainer ini. Oke. Selanjutnya kita coba untuk import image. Pertama kita import dari internet. Caranya kita pilih, kita ketikkan image network. Nah, network ini
kita pilih image network. Nah, kemudian kita bisa cari link di Google, terserah. Nah, di sini saya sudah menyiapkan linknya. Nah, ini dia linknya. Kita coba save. Nah, udah keluar. Ini kalau pakai image network atau linknya cari di Google. Nah, di sini juga ada byte, misal kita pakai 50, height-nya juga kita pakai 50. Ini juga buat ukurannya height 50. Kita save. Nah, bakalan kecil. Oke. Nah, kan saya sudah bilang kan di kolom ini bisa kalian panggil widget, kontainer, image network, dan lain sebagainya. Semisal saya mau panggil raw di sini juga bisa. Raw children, semisal buat kontainer, tinggal copy aja kontainer, kemudian kontainer. Semisal ini warnanya saya ganti hitam juga bisa. Oke, lihat perubahan. Nah, ini kan perubahannya di sini kan, ya kan. Nah, kalau pakai raw ini mesti ke tengah. Teks 1 biru sama gambarnya ini pasti ke tengah. Nah, kemudian kita pakai main axis element, kita pakai center. Kita coba aja pakai bisa. Nah, ke tengah kan, berarti kan salah. Supaya ke tengah, kita coba pakai raw. Kita pakai main axis element center. Kita coba aja. Nah, sudah ke tengah kan. Saya pakai raw juga bisa. Nah, kemudian kita coba image network, kita panggil image dari aset. Kita bisa buat folder di sini, di luar di sini ya, ketik di sini, kemudian pilih ini, kita panggil aset. Nah, kalau saya biasanya kan ada icon, ada image dan lain sebagainya. Saya kelompokkan, misal saya bikin icon ya Pak, saya buat folder di sini icon. Tuh, semisal kalau ada image ya saya buat folder image di sini. Nah, cara manggilnya gimana? Gini, kita masukkan terlebih dahulu fotonya. Oke, semisal pakai foto ini, tinggal geser aja, kemudian masukkan ke image. Nah, ini kan. Kemudian pergi ke PubSpec email, pergi ke aset. Nah, di aset ini kita ganti. Ini adalah tempat di mana gambarnya tersedia. Nah, kan di sini kan di assets ada di icon sama di image. Nah, kita ganti aja gini, asset /image/. Nah, nggak usah pakai gambar 1.jpg. Nah, nanti tinggal kita panggil aja. Nah, di sini agak-agak susah sih menurut saya. Kita ke bawah row, supaya ke bawah kita pakai image asset ya, image asset. Kemudian kalian ketikkan asset /image/gambar 1.jpg. Apakah bisa kita lihat debugging? Kita lihat, klik ini, icon yang pojok kiri ini, no problem ini. Nah, pergi ke debug console. Nah, kita lihat.
Apakah ada error? Nah, tidak ada error. Alhamdulillah. Nah, muncul kan gambarnya. Nah, setelah itu gambar sudah, kita belajar. Nah, di sini ada button. Nah, cara membuat buttonnya kayak gini. Nah, on press sama pindah. Misal kita pakai pindah halaman aja ya. Pindah halaman. Nah, di button ini ada on press. Nah, on press ini digunakan untuk semisal kalian ingin melakukan aksi. Oke, kita coba aja ya, kita print, kita tebak aja supaya ngerti. Print semisal page 1. Terserah kalian, kita coba soalnya, kita print. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, kemudian kita pergi ke sini, kita klik pindah halaman. Nah, akan muncul page 1. Nah, ini gunanya. Nah, ini di on press ini bisa kalian gunakan aksi untuk semisal ada validasi, ada apa ya? Kayak if else juga bisa. Atau pindah halaman juga bisa pakai ini. Nah, oke. Kalian bisa pakai ini lebih kreatif lagi. Ada banyak sih. Bisa kalian pelajari. Ada teks, ada kontainer, ada bagaimana cara membuat kontainer supaya bundar juga ada. Avatar namanya. Nah, kalian bisa cari sendiri. Kalau bundar kan bisa di full kan, misal berapa gitu, 50. Gimana coba? Cek aja, dicoba-coba aja. Nah, bundar kan? Sudah selesai jadi. Nah, setelah itu kita eh, raw kolom sudah, aset image sudah, stateless sudah, scaffold bar sudah, icon ya, icon kita belum, kita icon. Oke, icon kita taruh mana ya nanya? Di bawah image aja ya, kita pakai icon. Nah, cara menggunakan icon. Kita panggil aja. Ada icon ada icon button, ada icon button violet tonal dan lain sebagainya. Oke. Biasanya kalau icon buttonnya bisa saya klik atau ada aksi, bisa saya menggunakan icon button. Nah, kan ada on press-nya. Kalau on press-nya ada error gini ya. Caranya tinggal kurung buka kurung tutup, kemudian kurung kurawal. Oke. Jangan lupa kita kasih koma eh, kita kasih koma ini ya di sini. Nah, di ujungnya kita kasih koma. Nah, cara manggilnya icon. Terserah kalian mau pakai icon apa. Nah, di sini kalau icon ini bisa kalian cari di Flutter icon biasanya di situ. Bentar, saya coba lihat dan Flutter icon. Cek. Nah, di sini ada banyak icon. Nah, ada icon. Tinggal kalian pilih mau icon mana. Semisal saya mau pakai icon ini ya. Icon circle. Tinggal copy, kemudian diganti aja sini. Kling. Ada error apa ini? Bentar, icon cannot be assigned parameter tipe widget. Bentar. Oh, pakai ini terlebih dahulu ya. Icon. Nah, icon. Nah, pakai icon. Nah, pakai ini.
ya. Kemudian baru deh kita panggil iconnya pakai icons ya. I besar, icons. Ingat, kesalahan teks atau kesalahan huruf itu bisa berakibat fatal atau berakibat error. Kita copy aja yang tadi, yang gak kelihatan ya. Bentar. Saya lupa, saya matikan dulu. Kan sudah kalian copy kan di sini di icon bentar, di icon circle-nya. Di icon circle-nya, kemudian kita matikan maksudnya bentar saya matikan dulu ini screen-nya. Nah, ada muncul. Kemudian di copy di sini. Nah, di sini kan ada error. Nah, tadi kan ada error. Tadi kan ketutupan. Ini ada error kan? Nah, the agreement jangan maksudnya jangan malas-malas untuk membaca error. Nah, jika kalian tidak bisa bahasa Inggris seperti saya, ya pakai Google Translate caranya. Nih, karena ada error. The argument type icon data cannot assign to the parameter type widget. Nah, kan nggak bisa. Nah, ini harus dibungkus sama icon seperti ini. Bentar. Icon. Nah, kemudian kita panggil aja icon titik. Nah, copy. Oke. Kita lihat screen-nya. Nah, muncul kan? Oke, kita bisa eh, bisa membesarkan. Biasanya pakai scale. Ada nggak sih? Icon size ini ada icon size. Misal kita pakai 20. Coba aja makin kecil. Kita pakai berapa? 100. Nah, besar kan? Ini kalau pakai icon button, kalau ada aksi, semisal kalau kalian menggunakan kontainer, Nah, di sini kalau kalian menggunakan button atau ingin membuat button, kalian bisa menggunakan ele, eh, elevated button dan juga bisa kalian bisa membuat custom sendiri menggunakan kontainer. Nah, seperti ini. Saya copy aja, tinggal copy aja. Border pakai 10, titiknya pakai 100. Coba cek. Nah, di kontainer ini supaya ada aksinya, ada on press-nya, kalian bisa menggunakan inkwheel atau menggunakan Gauge Doctor ya. Gesture maksud saya gesture detector. Nah, gesture detector. Oke, maaf kalau bahasa Inggris saya kurang. Nah, di sini di kontainer ini kalian bisa pilih lampu ini, klik, atau caranya kalau pakai keyboard kontrol titik. Nah, sama kan sama munculnya. Nah, kemudian pilih widget. Pilih widget. Nah, oke. Di sini kalian masukkan semisal inkwheel juga bisa, ada on. Nah, ada on hover, on tap, ada banyak ini. Biasanya pakai saya pakai on tap. Nah, kita print, coba testing. Bentar, kita print testing inkwheel. Oke, kita coba klik. Nah, testing inkwheel. Oke, kita coba pakai itu ya, gesture detector. Kita coba pakai gesture detector. Nah, di sini ada on double tap. Ada banyak kalau pakai ini.
ada on tab. Nah, terserah kalian mau pakai mana. Saya biasanya ya sama pakai on tab. Kenapa nggak pakai on press? Ya karena nggak ada di sini. Lihat, mana ada on press di sini? Nggak ada kan? Nah, nggak ada kan? Nah, oleh karena itu saya menggunakan on tab. Nah, kita coba aja print. Ini testing. Oke. Ini testing. Kemudian kita coba klik nih ya. Kan ini di color black ini. Yang bawah sendiri kita klik. Klik. Nah, menunjukkan ini testing. Nah, di kontainer ini kalian bisa ada shieldnya. Di sini ada shield. Bisa tambahkan shield. Misal teks button atau button. Kita lihat warnanya apa? Ya jelas warnanya hitam. Nah, kemudian kita coba ganti warnanya. Style. Text style. Semisal color is white. Tag. Apakah bisa? Nah, bisa kan? Tapi ada di atas kiri pojok. Nah, di sini kalian bisa ganti raw juga bisa. Bisa ganti tergantung dari desain kalian lah. Misal kita pakai center. Nah, caranya supaya ke tengah. Kan ke tengah kan? Center button. Nah, sama tadi caranya manggilnya gini. Klik ini, kalian bisa pilih icon lampu ini atau pakai kontrol titik. Pilih center. Nah, udah kan? Bisa. Tuh, oke. Selanjutnya kita ingin perpindahan data. Perpindahan page. Kita ke page 2.dart. Kita pakai stateful. Terserah, kita pakai stateless juga bisa. Kan cuma nyoba aja. Page 2. Nah, kalau kalian ingin rapi ya kasih nama page 2 screen gitu. Page 1 screen biar sedikit-sedikit clean code lah. Tahu kan kalian clean code itu apa? Ya, supaya kodenya bersih, supaya enak dilihat dan juga gampang dipahami. Oke. Kita buat app bar. Kita pilih app bar, absar. Ingat ya. Ingat sekali lagi buat teman-teman huruf itu berpengaruh besar kecilnya. Oke. Kita title. Kita pilih title, kemudian kita pilih teks buat teks. Nah, semisal ini kita kasih nama page 2. Oke. Nah, kan ini masih di page pertama kan. Nah, supaya ke page kedua, caranya ini di copy. Kelas page 2 ini di copy. Ctrl C, kemudian pergi ke main dart. Nah, page 1 ini diganti dengan page 2 ini, kelas page 2. Kemudian kita import caranya ini. Geser kursornya ke page 2, pilih quick find, import. Nah, save. Kita tunggu. Nah, sudah pindah kan di page 2. Nah, saya kan ini ingin awalannya di page pertama, ya ganti di page pertama dulu aja. Nah, sebelum itu di page 2 kita buat aja simple button, kita buat button aja. Di body ada di body ini ada semisal ada button, lewat buttonnya. Oke. Childnya kita pakai teks aja. Kita pakai nama
pindah halaman. Oke. Oke, kita akan belajar navigasi atau navigation. Nah, di navigasi ini ada navigasi pop, ada navigasi push, ada navigasi push replacement. Oke, bentar. Saya buka Paint terlebih dahulu supaya lebih paham. Bentar. Saya screen dulu. Apakah bisa ya? Kita coba dulu. Apakah bisa? Nggak bisa ya? Bentar. Wah, nggak bisa nih. Waduh. Kita pakai apa nih ya? Nggak bisa dibuat chapter. Sini. Kita push. Nggak bisa ya. Oh, gini. Saya jelaskan aja kita supaya kita bikin batunya ke tengah, kontrol titik, kemudian pilih center. Save. Nah, di sini kan di navigasi ada navigasi push. Nah, apa gunanya navigasi push? Nah, navigasi push itu semisal kalian nih ada page 2 atau page 3. Kita pakai page 2 aja. Nah, di page pertama kalian menggunakan navigasi push ke page kedua. Nah, di situ berarti masih ada lembaran page pertama. Nah, di page kedua juga ada eh, pakai navigasi push. Nah, di situ juga ada lembaran yang kedua. Nah, tapi nanti akan pindah terus. Nah, karena pakai push, jadi kan akan duplikat terus, berulang-ulang-ulang dan akan menyebabkan beban memori menjadi besar. Nah, kita praktekkan aja pakai mana ini. Kita pakai yang Elwood Button, kita pindah ke page 1. Nah, oke, kita page 1. Oke, kita ketikkan navigator. Bentar. Navigation titik navigator titik push konteks, kemudian material background. Nah, kalian tiru aja build bentar, bentar, salah. Maaf, saya juga lagi belajar. Sama-sama kita belajar. Kemudian kita return. Nah, kita kembalikan kemana? Kita pilih ke page 2. Page 2. Nah, kita lihat navigasinya. Nah, sudah navigasi, sudah dipasang. Kita coba, kita pilih pindah halaman ini, kita klik. Nah, kan ke page 2. Nah, kalau pakai push ini pasti ada icon akan ada icon backsnya di sini di pojok kiri atas. Nah, ini untuk pindah ke page satunya. Pindah halaman lagi. Nah, ketika kalian menggunakan navigator push di page 2 juga, di sini kita pakai page 1. Nah, kita pindah halaman. Nah, di sini akan terjadi tumpukan, lihat.
ada icon backnya. Nah, terus kalian gunakan pindah halaman lagi. Terus ini akan ada terjadi tumpukan. Tumpukan page 1, page 2, page 1 lagi, page 2, page 1 lagi, page 2, terus nanti. Nah, kalau kalian menggunakan navigator push, nah, caranya supaya tidak ada penumpukan tersebut, nah, kita menggunakan pop. Pop digunakan untuk back kembali. Kita reload dulu. Cara mereloadnya, kita pilih icon hijau ini, restart. Nah, kita tunggu sampai page 1. Nah, sudah hilang kan? Kita kembalikan lagi. Oke. Setelah itu kita menggunakan di page 2 kita menggunakan navigator push. Maksudnya navigator pop. Nah, di sini kita komen. Oke. Kita coba cek. Kita pindah halaman ke page 2. Tetap ada icon backnya. Pindah halaman. Nah, kan nggak ada. Nah, itu semisal dari page 1 kemudian pindah ke page 2. Nah, ketika kembali lagi ke page 1, page 2 ini akan hilang. Makanya nggak ada icon back di sini. Nah, itu makanya gunanya navigator pop untuk kembali lagi ke page yang sebelumnya. Nah, di sini juga ada navigation push replacement. Nah, navigation push replacement ini biasanya semisal ada page 1. Oke. Nah, akan navigasi ke page kedua. Page 1 ini ya. Page 1 ini akan navigasi ke page kedua. Nah, di situ ketika diklik navigasi button navigasinya, maka yang page pertama ini akan hilang. Jadi digantikan page kedua. Oke, kita coba aja. Push replacement. Kita tambahkan aja gini. Oke. Kan ke page kedua. Nah, udah kan? Kita coba pindah halaman. Nah, di sini kan tidak ada icon rollback, icon kembalinya. Berarti kan page pertama sudah hilang. Push replacement berarti menghilangkan page pertama. Digantikan page kedua. Nanti kalau kalian ingin back kembali pakai yang navigator pop ini pasti akan error. Kita coba ya. Masih blank hitam. Lah, error soalnya page 1 ini sudah tidak ada. Nah, itu gunanya untuk push replacement. Oke. Oke. Nah, selanjutnya saya akan mengubah button hitam ini ketika diklik akan berubah menjadi misal kita kasih warna hijau. Oke. Nah, itu gunanya kalau menggunakan stateful. Ada perubahan pakai set state. Nah, caranya begini. Semisal kita buat dulu, kita silang dulu aja ini. Nah, di sini kita buat semisal boolean. Nah, kita pakai bool. Tipe data boolean. Semisal
perubahan. Nah, ini terserah kalian. Semisal kita set pertama kita pakai false. Oke. Nah, kemudian di button hitam ini kita di on tab ini kita pakai set state. Nah, set state. Nah, di sini ada perubahan. Kita pakai perubahannya sama dengan tanda seru perubahan. Nah, kalian kalau pakai tanda seru ini berarti bernilai false, kalau perubahan ini berarti bernilai true. Nah, kita ingin merubah apa ini? Colornya ya. Colornya kita akan berubah. Nah, kita kan ini sudah diklik ya. Semisal di on tab ini diklik, buttonnya diklik, di tab. Nah, nanti ini perubahan ini akan bernilai false dan juga sebaliknya jika perubahan ini bernilai semisal nih ya, kan state pertama perubahan menjadi nilai false. Nah, nanti ketika diklik akan berubah menjadi true. Nah, kemudian kan perubahan ini variabel perubahan ini kan sudah menjadi true kan. Diklik lagi menjadi false. Terus begitu. Nah, kita set pertama, kita kasih perubahan. Nah, jika perubahan bernilai tadi bernilai yang dikliknya ke tadi, maka kalau enggak hitam ya menjadi hijau, green. Nah, kita cek, kita coba ya. Nah, kita coba klik buttonnya. Nah, sudah kan menjadi hijau, kemudian lagi hitam, hijau, hitam, hijau, hitam. Nah, itu gunanya set state untuk perubahan misal color apapun, perubahan data juga bisa. Nah, di sini juga ada validasinya. Ini validasi if else tapi pakai yang simple, pakai tanda tanya kemudian ada titik duanya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau eh, penjelasan yang kurang maksimal. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.